Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan bukal dan sublingual. Baik, yang pertama tentang anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Dilihat dari struktur epitel, mukosa mulut dilapisi oleh epitel pipi berlapis. Namun, terdapat perbedaan penting di mana terdiri dari yang pertama mukosa berkeratin. Nah, ini terdapat pada gusi dan langit-langit keras. Struktur ini tebal dan sulit ditembus oleh obat. Kemudian yang kedua mukosa non-keratin atau lining terdapat pada area sublingual, bawah lidah, dan bukal atau pipi dalam. Nah, area ini lebih tipis dan permeable sehingga menjadikannya target utama penghantaran obat. Baik, yang kedua dilihat dari vaskularisasi. Yang pertama, aspek ketebalan, di mana sublingual sangat tipis, biasanya 100-200 mikrogram, sedangkan untuk bukal lebih tebal, 500-800 mikrogram. Untuk vaskularisasi, sublingual sangat kaya karena langsung ke vena cava, sedangkan untuk bukal cukup kaya namun areanya lebih luas. Untuk kecepatan, sublingual onsetnya sangat cepat, biasanya untuk keadaan darurat, sedangkan bukal onset lebih lambat sehingga pelepasannya terkendali. Baik, yang berikut anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Dilihat dari peran saliva dan juga pH lingkungan. Nah, yang pertama saliva berperan sebagai pelarut obat, namun aliran saliva yang terlalu tinggi dapat menyebabkan obat tertelan sebelum terserap. Kemudian yang kedua, pH mulut itu menentukan derajat ionisasi obat. Obat dalam bentuk tak terionkan lebih mudah menembus membran epitel. Baik, yang selanjutnya tentang mekanisme absorpsi dan penetrasi. Yang pertama, jalur paraseluler dan juga transseluler. Nah, jadi obat menembus epitel melalui dua jalur utama. Yang pertama, jalur transseluler, di mana obat melintasi sel secara langsung. Jalur ini disukai oleh obat-obat lipofilik karena harus melewati membran sel yang kaya akan lipid. Kemudian jalur paraseluler, di mana obat melewati celah antar sel. Nah, jalur ini digunakan oleh molekul hidrofilik yang berukuran kecil. Baik, selanjutnya tentang mekanisme absorpsi dan penetrasi. Dilihat dari penghindaran first pass effect. Nah, yang pertama ada rute oral atau ditelan. Untuk alurnya dimulai dari mulut, kemudian ke lambung, kemudian ke usus, kemudian vena porta, kemudian hati, dan sirkulasi sistemik. Dampaknya sebagian obat di metabolisme di hati, sehingga jumlah obat yang mencapai darah berkurang, dan bioavailabilitas rendah, serta onset kerja lebih lambat. Nah, untuk rute sublingual dan bukal, untuk alurnya pertama mukosa mulut, kemudian pembuluh darah, lalu sirkulasi sistemik. Keunggulan tidak mengalami first pass effect sehingga obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Dampaknya, bioavailabilitas meningkat karena lebih banyak obat mencapai sirkulasi sistemik, sehingga onset kerja lebih cepat karena tidak melalui saluran cerna dan hati. Kemudian, efisiensi dosis lebih baik dibandingkan dengan rute oral. Baik, selanjutnya tentang grafik perbandingan profil farmakokinetika AUC dan CMAX. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa sediaan sublingual menunjukkan Tmax tercepat sekitar 10 menit dan Cmax tertinggi yang mencerminkan absorpsi langsung ke sirkulasi sistemik.
Untuk rute bukal sedikit lebih lambat karena epitel lebih tebal, dan untuk kesediaan oral menunjukkan Tmax terlambat sekitar 60 menit, Cmax lebih rendah, dan AUC paling kecil akibat first fast effect yang signifikan. Sekian dan terima kasih.